Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia Amelia, saya dari kelas 6F. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang aplikasi manajemen proyek perangkat lunak, yaitu bernama Trello. Tugas ini memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak yang diampu oleh dosen Bapak Arif Solehudin MKom. Langsung saja kita menuju ke video tutorialnya. Nah, pada part 1 ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses Trello dan menjelaskan sedikit fitur-fitur yang ada di Trello tersebut, yang berada di halaman beranda atau ketika pertama kali kita masuk atau mendaftar di akun Trello. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini, untuk mengakses Trello, kita perlu menuliskan trello.com. Ini websitenya. Sebelum kita ke lebih jauh tentang Trello, kita harus mengetahui dulu apa sih itu Trello. Nah, Trello ini merupakan aplikasi kolaborasi manajemen kerja yang memungkinkan penggunanya untuk mengatur berbagai proyek yang dikerjakan dalam satu tempat atau dalam satu wadah. Nah, di sini para pekerja dapat terlibat proyek oleh beberapa tim. Jadi dalam satu tim oleh beberapa orang itu dapat diakses si Trello ini. Nah, Trello ini tampilannya seperti sticky note. Nanti akan kita lihat bagaimana tampilannya yang sangat user friendly ya, karena ini dalam bentuk website dan sangat ringan sekali, tidak membutuhkan banyak penyimpanan. Nah, langsung saja. Ini karena saya sudah membuat akunnya, kita coba yang akun baru. Sini kita sebagai user baru, kita logout saja. Ini lagi sedang session logout ya. Nah, Trello ini bisa juga diakses, diinstal di desktop, atau bisa langsung ke website. Tapi saya lebih prefer ke website karena lebih ringan, tidak membutuhkan banyak tempat. Seperti itu. Nah, kita coba lagi, kita ke Trello, ke berandanya. Nah, di sini dia landing page-nya ketika kita pertama kali membuka Trello. Nih, ada Trello Help Teams Move Work Forward. Nah, ini banyak penjelasan-penjelasannya, apa itu Trello, apa aja fitur-fiturnya. Nah, kita bisa juga ada di App Store atau Play Store. Kemudian, kita, karena ini akun baru ya, kita langsung sign up aja, klik. Ini untuk mendaftar baru. Kalau login, itu untuk yang sudah memiliki akunnya. Nah, di sini sign up-nya bisa memakai Google nih. Ada Google, Microsoft, Apple, atau Staff. Jadi, yang punya akun-akun ini bisa langsung login menggunakan akun yang sudah ada. Saya menggunakan Google, jadi lebih praktis agar langsung bisa masuk. Itu tidak harus verifikasi email terlebih dahulu. Nah, di sini banyak pilihan saya, karena saya mau bikin baru, karena ini email saya sudah ada, jadi saya bikin yang ini. Nah, ini kita pilih aja email yang tadi kita ingin gunakan. Kita klik aja, ini mengkonfirmasi kalau ini email kita namanya Dia Amelia, oke. Create your account. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, ini sudah terlihat tampilan awal berandanya. Kita membuat workspace. Nah, workspace ini tempat kerja kita. Jadi kayak ketika kita pengen buat project gitu, kita bikin di sini workspace-nya namanya saja. Nah, ini karena ini untuk personal ya, jadi pakai nama saya. Kalau misalnya untuk perusahaan atau sebuah project besar-besaran atau proyek kecil-kecilan kayak bikin website, bisa juga diganti. Misalnya
website apa namanya gitu, kayak agricultural website, workspace itu bisa, atau nama tim kalian juga bisa ditaruh di sini. Karena ini saya hanya personal, jadi kita namain aja di Amelia's Workspace. Nah, ini email invite, jadi kalau misalnya kita ingin mengundang tim yang lain untuk bergabung ke workspace kita, ke ruang kerja kita, kita bisa langsung mengetikkan di sini. Misalnya kita undang, ini email saya ya yang sudah terdaftar gitu. Nah, ini misalnya nanti continue. Nanti akan kekirim emailnya. Nah, di sini ada tawaran try Trello Business Class trial-nya. Kita skip dulu aja ya. Nanti ada session di mana kita mencoba trial-nya. Apa aja sih fiturnya? Di sini ada say goodbye to limits, expand automation, see work in new ways. Skip aja dulu. Nah, workspace is ready for action. Langsung aja kita menuju ke berandanya. Kita pakai yang gratis dulu tanpa si trial. Oke. Nah, ini di sini sudah ada halaman berandanya. Kita ke ini dulu. Nah, di sini sudah ada getting started. Kita harus ikuti, nggak harus ikuti juga, jadi bebas. Ini sebuah panduan aja, kayak add a bar to your workspace. Ini kita menambahkan papan kerja, kemudian invite your teammates, kita menambahkan tim kita, terus connect your apps. Di sini kita bisa menggunakan kayak attachment gitu, ada bisa ke Google Drive, Stack, dan sebagainya. Nah, explore automation. Jadi ini bisa di-explore otomatis, kayak misalnya diubah due dates-nya, tanggalnya, terus ditambahkan label, dan sebagainya. Nah, kita menuju ke fitur-fiturnya terlebih dahulu. Di sini ada menu. Ini namanya menu. Jadi menu itu terdiri dari board, temples, home, new workspace. Workspace itu ruang kerja kita. Kayak tadi yang kita namakan di Amelia's Workspace. Kalau misalnya ingin menambahkan workspace baru, kita tinggal tambahkan saja nama workspace-nya. Kemudian tipenya apa, misalnya engineering, website kesehatan, gitu, health, site. Nah, ini engineering. Atau misalnya gitu kan, ini deskripsinya apa, kalian ketik aja untuk analisis kesehatan. Saya langsung aja continue, ini untuk membuat workspace baru gitu ya, karena ini sudah ada. Kemudian di sini getting started, karena ini untuk panduan saja ya. Kalau misalnya untuk ingin di hide saja, nggak apa-apa. Nah, kita menuju ke jelajahi satu-satu dulu. Ini profile kita. Di sini profile and visibility, activity, card, dan setting. Nah, ini profile kita. Kita bisa kayak mengedit informasi yang tertera di sini. Kayak di sini about-nya, username-nya pengen diubah juga bisa. Bio-nya apa juga kita bisa ubah. Gitu. Ini personal informasi diri sendiri sih. Kemudian ini activity. Ini activity-nya kita di sini nanti kalau misalnya kita aktivitasnya membuat workspace baru, membuat papan kerja baru, di sini akan terlihat di ini activity, dan ini workspace-nya. Tombolnya gembok karena private, jadi hanya orang-orang tertentu saja yang diundang yang bisa melihat si workspace ini. Di sini cards. Cards ini nanti, cards itu kayak sebuah sticky notes. Jadi tiap board itu diisi oleh cards. Cards ini sticky notes yang menempel. Nah, ini karena ini belum dibuat, jadi masih kosong. Nah, ini settings. Ini pengaturannya. Bisa ke change language, notifikasi,
desktop notification, suggestion, dan sebagainya. Ini untuk merubah settingannya, merubah pengaturannya. Ini Trello Gold untuk fitur yang lebih premium. Nanti kalau misalnya kalian pengen, misalnya untuk lebih profesional lagi, kayak lebih ke perusahaan besar, itu bisa pakai Trello Gold. Oke, lanjut aja. Langsung kita ke beranda lagi. Di sini boards-nya, ini pilihan boards-nya ada banyak. Di sini most popular templates, jadi template yang populer yang sering digunakan. Kemudian di sini your workspace. Ini workspace kita karena saya belum bikin sama sekali workspace-nya, jadi belum ada board-nya. Nah, di sini tuh ada beberapa elemen ya, karena di Trello. Trello ini workspace itu ruang kerja, kayak dari workspace terdiri dari beberapa boards. Nah, boards ini nantinya bisa kita isi, misalnya kalau misalnya mau bikin website kah, atau mau bikin mobile program kah, atau desktop program, itu nanti kita bisa buat di boards. Nah, di boards ini nanti dalamnya ada card. Card itu kayak sebuah apa ya, sticky notes, judul-judul yang harus kita kerjakan, yang lagi dikerjakan atau sudah selesai dikerjakan. Seperti itu. Dan di card itu nanti ada list. List itu daftar-daftar apa saja yang harus kita kerjakan. Gitu. Ini saya menjelaskan dari segi generalnya dulu, general. Nah, di sini kita workspace kita di Amelia's Workspace belum ada. Nanti kita bisa lihat board, kita bisa lihat board-nya kalau sudah dibuat. Di sini create new board untuk membuat board-nya. Ini template-nya banyak ya. Nah, ada business, design, education, engineering, marketing, HR, and operation. Kita bisa pakai salah satunya. Kita bisa tinggal, kalau misalnya mau pakai, misalnya design. Kita pakai yang ini. Nah, ini kita langsung klik aja use template. Nih, kita bisa lihat previewnya, kayak gimana sih desainnya. Oh, kayak gini gitu. Kita bisa aja use sample. Nah, nanti akan kita create nih. Kita create. Dia sedang membuat board-nya. Nah, nanti ya. Nah, ini tampilan kalau misalnya kita menggunakan template-nya. Jadi, di sini udah ada kayak udah ada template-nya lah. Kayak judul-judulnya udah otomatis ada gitu. Boleh kita pakai yang kosongan, yang benar-benar blank, atau yang template. Itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini kan ketika kita sudah mengklik satu template, bakal ada di workspace board kita. Tuh, ini home. Home ini yang tampilan awal ya. Akan terlihat di sini recent review board yang baru-baru ini kita buka. Kemudian board tadi untuk boardnya, ini highlight-nya. Highlight itu yang apa ya, paling menonjol gitu, sering digunakan dan menjadi favorit. Ini workspace table. Nah, ini tampilan dalam bentuk tabelnya, karena ini free ya, bukan versi premium, jadi kita tidak bisa melihat workspace table dalam bentuk tabelnya. Nah, kita di sini, ini kan private. Nah, ini edit workspace kita bisa mengedit. Nah, membernya, ini member. Kita bisa melihat member kita siapa aja.
ada dia Amelia 4, ada dia saya sendiri di sini. Nah, kalau misalnya mau invite, tinggal klik ini aja, invite, namanya siapa nanti, gitu. Nah, di sini kalau misalnya mau remove si anggotanya, timnya, bisa kita klik remove. Gitu, oke. Di sini, ini upgrade untuk class trial ya. Di setting, ini settingannya bisa diubah-ubah. Mau private kah, atau workspace visible, atau public. Nanti kita bisa ubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Ini business class. Untuk mendaftar premium. Member. Ini guys-nya, jadi kayak kita ngasih link untuk melihat, tapi kita nggak diizinkan gitu untuk mengedit. Jadi hanya sebagai pelihat saja. Oke, ada apa lagi fitur generalnya? Ini masih belum masuk ke fitur utama ya. Itu membuat workspace-nya, membuat project-project jadwalnya. Kemudian ini untuk menambah board, ada clipboard untuk menambah boardnya, start with template. Tadi kita buat pakai template sudah kita kerjakan. Create workspace, ini untuk membuat workspace baru. Create business workspace ini yang pakai premium. Jadi kita lebih banyak fiturnya di sini premium kalau pakai premium. Nah, ini kita close. Ini informasinya. Ini kayak informasi apakah ada trial versi baru kah, terus kemudian harganya, aplikasinya, dan sebagainya. Nanti notifikasi akan muncul di sini. Jadi kayak misalnya ada anggota baru atau aktivitas baru apapun itu nanti akan terlihat di sini. Nah, ini untuk profilnya. Ini add another account, jadi kita bisa switch account-nya atau dua account dalam satu Trello. Nah, ini profile and visibility. Tadi kita sudah mengunjungi ini. Kemudian activity, aktivitasnya. Ini aktivitasnya. Nah, ini kan tadi saya membuka portofolio template ini. Kemudian saya menambahkan template ini. Jadi kita lihat kan. Kemudian cards. Tadi sudah dijelaskan ya. Card setting dan Trello Goal. Nah, ini untuk pencarian. Misalnya mau cari template atau yang sudah kita buka tadi portofolio nih atau ini ya. Kita bisa cari di sini search column search bar. Nah, mungkin itu saja pembukaan tentang penjelasan Trello secara generalnya. Kita lanjut ke part 2 untuk menjelaskan fitur-fitur membuat jadwal project. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.